Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hadila dengan NIM 210170034 kelas A5 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penerapan atau pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebelum memasuki topik terlebih dahulu, saya akan membahas background dari Provinsi Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara geografis, Aceh adalah daerah yang terletak di ujung paling barat wilayah Indonesia. Menurut Peraturan Perdana Menteri pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Strip Desember Strip WKPM Strip 1949 pada tanggal 17 Desember 1949, Aceh mendapat kedudukan tersendiri sebagai suatu provinsi. Akan tetapi pada tahun 1950, Peraturan Perdana Menteri tersebut dibatalkan, sehingga Aceh yang telah berjalan lebih kurang dari 1 tahun dihapuskan dengan Perpu Nomor 5 Tahun 1950 dan Aceh kembali menjadi salah satu presidenan dari Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan ulama dan masyarakat Aceh, sehingga menimbulkan atau melahirkan perlawanan-perlawanan. Perlawanan pertama terjadi pada tanggal 21 September 1953 di bawah bendera DITII atau yang dikenal dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang mana pada saat itu Aceh di bawah pimpinan Tengku Muhammad Daud Bereh. Perlawanan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan misi haji pada tanggal 26 Mei 1959 yang melahirkan dua keputusan politik, yaitu satu, Aceh diberikan status sebagai daerah otonom. Kedua, predikat keistimewaan di bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan. Sejarah Aceh dan Indonesia telah menempatkan masyarakat Seram di Mekah ini pada posisi yang khas dan kekhasan, lebih-lebih lagi dalam soal agama. Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian yang tidak terpisahkan dari adat dan budayanya. Hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakatnya diukur dengan standar ajaran Islam, dalam artian merujuk kepada keyakinan keagamaan, walaupun dengan pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Disinilah letak muatan psikologis mengapa pentingnya penerapan syariat Islam bagi masyarakat Muslim, dan di sini juga menjadi bagian dari alasan mengapa penerapan syariat Islam di Aceh akan sangat menentukan masa depan daerah ini. Kata syariat diambil dari kata syara'ah, yashra'u, syar'an, wa syar'atan, yang artinya jalan atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Tuhan untuk kehidupan manusia. Adapun lembaga-lembaga penegak syariat Islam di Aceh, yang pertama, Majelis Permusyawaratan Ulama atau yang dikenal dengan MPU adalah suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintahan daerah dan DPRD. MPU merupakan mitra yang sejajar dengan pemerintahan daerah dan DPRD. Yang kedua, Dinas Syariat Islam adalah unsur pelaksanaan syariat Islam di lingkungan pemerintahan daerah yang berada di bawah gubernur dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Yang ketiga, Mahkamah Syariah atau yang dikenal dengan MS adalah pengganti pengadilan agama dengan telah mengalami perluasan dalam hal kewenangannya. Yang keempat, Wilayatul Hizbah atau yang disingkat dengan WH adalah perangkat yang memiliki tugas dan kewajiban untuk mengawal dan mengontrol pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan syariat Islam diatur dalam Peraturan Daerah atau Perda atau Konun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Dalam bab 2, tujuan dan fungsi, Pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa keberadaan agama lain di luar agama Islam tetap diakui di daerah ini. Pemeluknya dapat menjalankan ajaran agamanya masing-masing.
Kanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut kanun, yang artinya undang-undang atau peraturan. Sedangkan pengertian kanun dalam bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan, atau adat. Menurut Tengku Dimulai As-Said Abdullah, hukum kanun 4 perkara. Yang pertama hukum, yang kedua adat, yang ketiga uruf, dan yang keempat resam. Tempat terbitnya adalah pada Quran dan hadis, dan daripada ijtima' ulama ahlul sunnah wal jamaah, dan daripada qiyas. Adapun contoh kanun yang berlaku di Aceh yang saya ambil adalah tentang khalwat. Kanun Provinsi Nanggro Aceh Darussalam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat atau mesum. Larangan 1. Setiap orang dilarang melakukan khalwat atau mesum diatur dalam pasal 5. Yang kedua, setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan kemudahan dan atau melindungi orang yang melakukan khalwat atau mesum, diatur dalam pasal 6. Ketentuan ubat pelanggaran terhadap pasal 5, yang pertama dicambuk paling tinggi 9 kali, paling sedikit 3 kali. Yang kedua didenda paling banyak 10 juta dan paling sedikit 2.500.000. Sedangkan pelanggaran terhadap pasal 6, yang pertama kurungan paling lama 6 bulan dan paling singkat 2 bulan. Yang kedua didenda paling banyak 15 juta dan paling sedikit 5 juta. Seperti yang saya sebutkan di awal, dalam masyarakat Aceh dikenal 4 istilah yang berkaitan dengan hukum kanun, yaitu hukum, adat, uruf, dan resam. Hukum adalah hukum Islam, adat adalah hukum yang tidak tertulis dan mempunyai sanksi, berlaku untuk siapa saja tanpa pandang bulu. Uruf adalah pendapat ulama dalam menjalankan negara, namun tidak disandarkan kepada agama, akan tetapi disandarkan kepada adat. Uruf dapat diartikan sebagai bekas hukum. Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tentunya tidak semudah apa yang dibayangkan dan diciptakan masyarakat Aceh, karena dalam hal ini membutuhkan kepada penelitian yang mendalam, terutama dalam masalah sosialisasinya, dan tentu saja dalam hal ini masih saja banyak terjadi kontroversi, ada yang pro dan ada yang kontra. Adapun beberapa problematika syariat Islam, yang pertama, laki-laki dilarang memakai celana pendek, tetapi di beberapa cabang olahraga seperti sepak bola boleh memakai celana pendek. Yang kedua, wanita dilarang memakai pakaian yang ketat atau celana, tetapi di beberapa kantor atau perusahaan terdapat wanita yang masih memakai pakaian seperti itu, dan juga di beberapa acara-acara tari dan fashion show serta beberapa atlet. Yang ketiga, bukan muhrim dilarang berboncengan, akan tetapi di dalam angkutan umum laki-laki dan perempuan duduk berdesak-desakan. Yang keempat, game online sudah diharamkan, akan tetapi masih banyak orang yang memainkan game online dan tidak ada hukumannya nyata. Efektivitas pelaksanaan syariat Islam. Yang pertama, pembentukan materi kanun Aceh yang baik. Materi fiqh menjadi materi hukum negara yang positif, tidak multitafsir, dan tidak menyisakan problematika substansif. Yang kedua, penegak hukum yang istiqomah, konsisten, jujur, dan penuh pengabdian. Yang ketiga, kesadaran hukum masyarakat yang baik, menjunjung tinggi hukum dan taat hukum. Yang keempat, sarana dan prasarana hukum yang memadai. Kemudian, peran pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam sebagai regulator, menyusun produk hukum pada tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara kafah. Sebagai fasilitator, memfasilitasi
seluruh kegiatan pembinaan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Sebagai koordinator, mengkoordinasi program Dinas Syariat Islam guna percepatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Di samping itu pula melakukan koordinasi kepada seluruh lembaga-lembaga penegak hukum. Sebagai motivator, pemerintah Aceh memberikan dorongan bagi seluruh pemangku kepentingan seperti aparatur pemerintahan, masyarakat dengan komponennya dan kelembagaannya, dan dunia swasta untuk memastikan pelaksananya syariat Islam. Sebagai kontrol atau pengawasan, pemerintah melakukan pengawasan secara berkala baik terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan syariah ataupun pelaksanaannya. Dan yang terakhir, sebagai evaluator, pemerintah melakukan evaluasi secara berkala dan baik menyeluruh terhadap pelaksanaan syariat Islam melalui SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang dapat saya tegaskan di sini, pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, ulama dan pemerintahan daerah dan pihak-pihak yang berkompeten, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, saya memahami bahwa dalam penyelesaian tugas ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena terbatasnya pengalaman serta pengetahuan yang tentunya dari saya sendiri. Oleh karena itu, saya berharap kepada pendengar dapat meninggalkan suatu kritikan atau sarannya yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang nantinya. Semoga dengan adanya tugas ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan dari berbagai pihak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.